Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin perkenalan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Farah Almas, Prodi MTP 3B, NIT 2020-4126. Izin untuk mempresentasikan paparan mengenai teknik pengoperasian kereta rel diesel hidrolik atau yang biasa disingkat KRDH. Baik, untuk yang pertama, yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai dengan pemeriksaan ketika KRDH masih sudah hidup, melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Dan itu semua harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar pengoperasian yang telah ditetapkan secara baik dan benar. Jadi oleh karena itu, seorang pemudi KRDH harus mengenal segala peralatan yang terkait dengan pengoperasian KRDH. Peralatan itu dapat dikelompokkan antara sebagai berikut. Yang pertama, ada peralatan utama, yang kedua ada peralatan pengereman, yang ketiga ada meteran, yang keempat ada lampu indikator, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada saklar dan switch. Lalu untuk yang selanjutnya, dari yang pertama yaitu pengendali utama atau yang biasa disebut master control. Master control pada kereta rel diesel hidrolik adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai pengatur tenaga atau yang biasa disebut throttle, pengatur pengereman, dan peralatan deadman atau deadman switch. Jadi di sini, jadi di kontrol panel ini, master control ini terdapat reverser, F atau R command, traction demand command yang berupa yaitu gagang yang berupa pengereman dan throttle digabung jadi satu, dan yang terakhir yaitu ada key switch master control untuk mengaktifkan master control tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat penjelasan mengenai pengoperasiannya, yaitu yang pertama sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan dan gagang tenaga ini memiliki 4 tingkatan, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Jadi makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke depan, maka tingkat tenaga yang dihasilkan akan semakin besar juga. Lalu untuk pengereman, yang kedua ini sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control itu kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman ini memiliki 7 tingkatan pengereman, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 6 untuk pengereman secara gradual atau bertahap, dan yang tingkat 7 adalah pengereman darurat atau emergensi. Jadi makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, maka tingkat pengereman akan semakin besar juga. Lalu untuk yang ketiga yaitu sebagai gagang deadman. Jadi gagang deadman ini cara penggunaannya yaitu dengan ditekan ke bawah. Jadi apabila master control tersebut kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Jadi kita tekan ke bawah setiap 50 detik, nanti setelah 50 detik itu berlangsung kita angkat, kita lepas kembali selama 5 detik, lalu kita setelah 5 detik itu kita tekan lagi setiap 50 detik. Jadi sifatnya itu berulang-ulang sesuai dengan interval atau tempo yang telah diatur. Lalu selanjutnya terdapat gagang reverser atau pembalik arah. Peralatan ini memiliki fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta yang yaitu ke arah maju, ke arah mundur, atau netral. Jadi peralatan ini memiliki 3 posisi, yaitu yang pertama maju atau disingkat F forward. Yang kedua netral atau
biasanya dilambangkan dengan O. Yang ketiga yaitu adalah mundur atau reverse. Kita akan menggerakkan gagang penggali arah dari posisi netral ke maju, posisi maju atau mundur. Terlebih dahulu gagang harus diletakkan pada posisi netral. Lalu yang selanjutnya terdapat kunci kontak atau key switch. Jadi kunci kontak ini adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi untuk sebelum mengoperasikan KRDH, maka terlebih dahulu perawatan ini harus dikerjakan. Dan kunci kontak ini memiliki dua posisi, yaitu on dan off. Lalu untuk peralatan pengaman ini yaitu merupakan deadman device dari deadman device sendiri, yaitu suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Jadi setiap masinis apabila mengoperasikan kereta api ini wajib untuk menekan deadman device ini setiap interval yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu terdapat peralatan pengereman udara tekan. Jadi untuk gambar yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini yaitu adalah gagang pengereman, yaitu peralatan pengereman ini meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan memiliki fungsi dan kegunaannya. Dan adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut antara lain yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara, dan yang kedua yaitu emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Yang pertama ini untuk automatic brake valve itu memiliki beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Nah, untuk gambar yang kita lihat saat ini yaitu merupakan posisi gagang pengeremannya dari dia itu rilis lalu ke application dan juga atau bisa dibilang service sampai dengan suppression dan berujung ke emergency brake. Lalu pengisi posisi pengisian ini yaitu untuk mencapai posisi ini gerakan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam sesuai dengan sampai dengan habis. Posisi ini digunakan ketika KRDA hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Lalu posisi jalan running, posisi ini digunakan pada saat KRDA berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Jadi selama dalam perjalanan normal, tidak perlu melakukan pengereman, jadi letakkan saja gagang pengereman pada posisi running. Lalu untuk posisi netral atau lap, posisi ini katup main reservoir dan brake pipe tertutup, sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Dan posisi ini digunakan apabila kabin tidak dioperasikan dan sedang ditinggalkan. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Posisi pengereman ini dimulai dari minimum application sampai dengan maksimum application. Dan yang terakhir yaitu terdapat posisi pengereman darurat atau emergency brake. Pengereman darurat ini digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Jadi posisi ini berada pada daerah setelah full application sampai dengan kira-kira 18 derajat. Jadi untuk penjelasan di gambar sebelumnya, saya mohon maaf ada sedikit koreksi atau beberapa koreksi yang sudah saya jelaskan setelah di penjelasan setelah gambar skema pengereman tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menuju ke katup darurat. Katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake pip. Jika katup ini dikerjakan, maka udara di brake pip akan langsung terbuang dan terjadi proses pengereman. Peralatan ini pasang pada kabin masinis dan juga pada ruang penumpang. Jadi untuk emergency valve atau katup darurat adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Nah, untuk katup darurat yang berada di kabin masinis bisa dilihat pada gambar 29. Lalu untuk untuk katup darurat pada ruang penumpang bisa dilihat pada gambar 210. Jadi dia berbentuk
sama berbentuk seperti gagang ya, pegangan itu ya. Kalau yang di ruang penumpang, sedangkan untuk katup darurat yang di kabin masinis ini berbentuk handle atau gagang. Lalu selanjutnya yaitu terdapat pengereman hidrodinamik. Jadi pengereman hidrodinamik ini peralatannya menjadi satu pada master control. Jadi peralatan pengereman ini jadi satu dengan throttle. Jadi pengereman jenis ini merupakan sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman dan jenis pengereman hidrodinamik hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Untuk parking brake, jadi jenis pengereman ini adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Jadi pada saat KRDA hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara sehingga menekan pegas pada tread brake dan blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk ke meteran. Jadi untuk meteran ini terdapat yang pertama terdapat meteran udara tekan atau manometer udara. Peralatan ini digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan antara lain yang A yaitu tekanan udara pada tangki utama atau biasa disebut main reservoir. Tekanan udara pada main reservoir ini dapat dilihat pada manometer di bawah ini yang ditunjukkan pada jarum warna merah. Menunjukkan tekanan udara main reservoir berkisar antara 7 bar sampai 8,5 bar dan selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Untuk yang B, tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pip. Tekanan udara pada brake pip ditunjukkan pada jarum warna putih dan penunjukan tekanan brake pip yaitu 5 bar pada saat valve pada posisi rilis dan tekanan pada brake pip akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Lalu yang selanjutnya yaitu tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Jadi tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam dan menunjukkan tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar. Jadi pada saat brake valve pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar ketika pengereman dikerjakan. Nah, untuk yang kedua ini yaitu meteran tegangan listrik atau voltmeter. Jadi berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Lalu yang selanjutnya yaitu meteran arus listrik atau ampermeter. Jadi ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Jadi penunjukan ampermeter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. 100 watt. Untuk meteran bahan bakar ini kita sudah tahu untuk fungsinya sendiri yaitu memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Jadi penunjukannya sudah jelas di speedometer ini ada kosong, setengah, isi setengah, dan isi penuh atau F. Lalu untuk speedometer ini kita juga sudah tahu ya secara familiar, kita sudah familiar dengan penunjuk dengan speedometer ini ya. Jadi untuk pastinya untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Lalu lampu indikator ini fungsinya memberikan peringatan pada masinis bahwa peralatan yang pertama ada pintu kanan atau kiri sedang terbuka, footstep kanan atau footstep kiri sedang bekerja, lalu master control 1 sedang menyala atau master control 2 sedang menyala, lalu master control 1 sedang mengalami gangguan atau master control 2 juga mengalami hal yang sama, lalu ada peringatan baterai, rem parkir sedang bekerja, deadman sedang bekerja, engine sedang bekerja atau sedang mati. Nah, untuk saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti tersebut di bawah ini. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu antara lain penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, dan lampu sorot. Lalu ada tombol pembersih kaca, tombol wiper, tombol washer, tombol pintu yang meliputi pintu kanan dan pintu kiri, tombol footstep juga yang meliputi footstep kanan dan footstep kiri. Lalu ada tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start atau stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Lalu persiapan pengoperasian KRD ya. Jadi untuk yang
Nah, ini pemeriksaan KRD pada kondisi mati. Jadi pemeriksaan sekilas dilakukan sebelum masinis menaiki KRD. Di antaranya melihat adanya kemungkinan kelainan pada perangkat rangka bawah antara lain mekanik alat pengereman. Jadi untuk misal adanya kelainan pada mekanik alat pengereman itu seperti tuas pengereman, pen, baut pengikat, tebal blok rem, dan jarak atau jarak blok rem dengan roda. Lalu alat perangkai seperti kausan kopler atau pen pengunci dan roda serta bogi yang meliputi kausan roda dan tebal roda. Lalu persediaan bahan bakar dalam tangki bahan bakar yang pertama itu ada volume, yaitu persediaan bahan bakar dalam tangki harus cukup untuk perjalanan yang akan dilayani, dan pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melihat persediaan bahan bakar dalam tangki bahan bakar. Lalu untuk kualitas yaitu melihat dari warna, kemungkinan tercampur adanya air dan minyak pelumas. Lalu untuk minyak pelumas motor diesel, jadi untuk volumenya ini harus menunjukkan cukup, yaitu dengan melihat tangkai penunjuk minyak pelumas yang ada pada motor diesel. Dan kualitasnya pun juga bisa dilihat sama seperti bahan bakar tadi ya. Kita jadi melihat warna, apa adanya kemungkinan tercampur air atau tidak, dan juga bahan bakar. Lalu untuk persiapan pengoperasian KRD, ini masih dalam lingkup yang sama. Untuk yang selanjutnya yaitu melihat fisik KRD secara umum termasuk kebersihan badan KRD. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan inventaris KRD yang meliputi antara lain stop block, bendera merah, bendera kuning, stip tanda akhiran kereta api atau semboyan 21, dan pemadam api atau APAR. Lalu untuk menghidupkan KRD, jadi setelah kita memeriksa KRD dalam kondisi mati dan hasil segala pemeriksaan tersebut dalam kondisi baik, selanjutnya adalah menghidupkan motor diesel. Jadi langkah-langkah yang sebelum menghidupkan motor diesel lebih dahulu yaitu yang pertama kita mulai dari persiapan start. Dimulai dari tekan tombol bat on, lalu kita tunggu beberapa detik menunggu komponen void selesai booting. Pastikan bahwa switch emergency shutdown di kabin tidak tertekan, lalu tekan tombol start, tahan maksimum selama 5 detik. Jadi ini untuk keamanan motor starter, kita tidak boleh menekan lebih dari 5 detik karena motor akan mengakibatkan motor tersebut terbakar atau rusak. Jika engine belum run atau motor diesel belum hidup, coba lagi tekan tombol start setelah 30 detik. Dan jika tidak 3 kali start engine tidak dapat run atau motor diesel tidak bisa hidup, segera konfirmasikan dengan petugas depo untuk mendapatkan perbaikan atau dicari permasalahannya. Lalu teknik menjalankan KRDH dimulai dari persiapan terlebih dahulu. Sebelum menggerakkan KRD, maka terlebih dahulu harus dilakukan langkah persiapannya. Langkah tersebut meliputi antara lain handle brake atau gagang rem kita gerakkan sampai dengan posisi rilis. Dan kita harus pastikan brake block rilis itu atau lepas pada manometer brake cylinder pressure 0 bar. Yakinkan saklar parking brake pada posisi off juga. Yakinkan saklar pilih pintu dan tangga pada posisi 0. Yakinkan pintu semua kereta posisi menutup dan arahkan handle pembalik arah pada posisi F untuk maju dan atau R untuk mundur. Lalu untuk pengoperasian KRD dalam perjalanan, jadi untuk awal gerakan itu kita lepas rem parkir, lalu kita injak deadman switch sebelum 5 detik. Jadi cara penggunaan deadman itu injak 5 detik dan lepas 50 detik. Lalu gerakan tenaga pada not 1 dan tahan untuk beberapa saat dengan tujuan untuk memberikan waktu pada alat perangkai meregang terlebih dahulu dan agar tidak terjadi sebuah hentakan. Gerakan gagang tenaga secara meningkat dan bertahap sesuai dengan yang dikehendaki. Ketika menambah atau meningkatkan notch, kita perlu hindari jangan sampai terjadi roda selip pada awal pergerakan sarana tersebut. Lalu pada saat kondisi setelah jalan, kita perlu jalankan kereta tersebut sesuai dengan kecepatan yang dikehendaki. Jadi untuk kecepatan maksimalnya ini 100 km per jam ya. Lalu kita injak tekan saklar deadman maksimum 50 detik. Kemudian kita lepas start maksimum 5 detik. Lalu kita injak atau tekan kembali. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Lalu tuas membalik arah
atau drive direction jangan dinetralkan atau dalam posisi O saat kereta sedang melaju. Lalu pastikan kereta melaju di bawah batas maksimum kecepatan kereta 100 km per jam. Dan overspeed ini akan terjadi pada laju kecepatan kereta kurang lebih 105 km per jam dan power kereta api akan mati dengan sendirinya. Kereta akan tetap melaju tanpa tenaga dan pneumatic brake system tersebut dapat dikendalikan dengan tuas brake secara normal. Handle pembalik arah FOR pada posisi netral O saat kereta maju sangat berbahaya bagi penumpang dan kereta. Karena jetman system tidak akan berfungsi dan kelalaian masinis tersebut dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu untuk teknik menjalankan KR dia masih dalam lingkupnya sama. Kita selanjutnya menuju ke pengaturan tenaga. Jadi kita perlu kendalikan waktu perubahan throttle setiap step minimal 5 detik. Ya, 5 detik. Kecepatan awal sampai kecepatan maksimum sebaiknya ditempuh dengan waktu yang relatif singkat dengan memperhatikan kondisi KR dia. Jadi yang dimaksud ini adalah sebuah akselerasi dari sarana tersebut ya. Lalu untuk jika KR dia telah mencapai kecepatan yang ditentukan, maka harus diusahakan kecepatannya stabil kecuali bila ada tanda pembatasan kecepatan. Dan dalam situasi alat pemantau kecepatan tidak berfungsi, jadi masih dapat menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Ini merupakan rumus yang cukup familiar juga ya bagi kalangan mahasiswa juga atau taruna. Jadi S itu jarak yang tempuh, V itu kecepatan, dan T itu merupakan waktu perjalanan dalam satuan detik. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pengaturan pengereman. Jadi kita kerjakan pengereman minimum application atau dan itu tekanan pipa pengereman BP ini akan turun antara setengah bar dan tahan pada posisi ini beberapa saat untuk memberikan kesempatan pada alat perangkai agar merapat terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk menghindari adanya hentakan akibat merapatnya alat perangkai yang mengejut. Setelah di dasar alat perangkai sudah rapat keseluruhan, kemudian tenaga lock turunkan dengan secara bertahap dan tahan tenaga KRDA pada not 1 atau minimum speed. Lalu atur pengereman sesuai dengan kebutuhan. Jika KA harus berhenti, maka handle tenaga posisikan pada idle. Usahakan saat sebelum KA berhenti, rem itu sudah dilepas atau dalam posisi rilis. Jadi artinya di sini ada bahwa roda berhenti bukan karena blok rem menekan roda, tapi kereta berhenti karena adanya gaya gesek. Hal ini menghindari adanya kejutan atau hentakan sehingga memberikan kenyamanan pada penumpang. Dan jangan sampai kita perlu hindari jangan sampai roda terjadi sliding atau meluncur ketika dilakukan pengereman. Karena hal ini akan membuat roda benjol. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.